Masih tentang weton kelahiran Mas ya, garis kerezekian ya. Sekarang saya mau tanya, di kelahiran Minggu Kliwon Mas, harus hati-hati di usia berapa Mas? Harus hati-hati Minggu Kliwon, weton kelahiran Minggu Kliwon. Minggu Kliwon itu lumayan panjang, bisa dikatakan penderitaannya lumayan ya, lumayan panjang juga ini. Oke. Minggu Kliwon ini harus ekstra hati-hati banget dalam segala halnya. Kalau sudah di usia, ya pokoknya di usia 27 ke atas, 30 ke atas, ini masih disuruh hati-hati. Ekstra hati-hati banget dalam segala hal, khususnya keuangan ini dampaknya. Nah, tentunya ini bukan untuk dipercaya begitu saja ya Mas ya, apa yang saya katakan ini. Saya hanya ingin mengingatkan saja kepada teman-teman yang weton kelahirannya Minggu Kliwon untuk hati-hati kalau sudah usia di 27 ke atas, ya di usia 30 ke atas, ini masih wajib untuk ekstra hati-hati banget dengan keuangannya. Yang punya usaha juga gitu, harus dikelola dengan baik usahanya. Karena memang secara kerezekian betul-betul lagi jatuh banget, lagi di posisi lumbung rezekinya itu lagi kosong gitu. Kalau lagi kosong itu mau dapat rezeki berapapun itu kayak habis saja, Jadi kosong itu bukan berarti tidak punya rezeki, bukan. Bisa jadi rezekinya gede, apalagi yang punya perusahaan, punya pabrik dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya berapapun rezeki yang didapatkan ini bakalan habis saja. Nah, faktornya tentu banyak sekali faktornya. Bisa karena beban pinjaman, bisa karena ditipu, bisa karena macam-macam lah Mas. Yang jelas memang harus hati-hati di usia 27, 30 ke atas ini, ekstra hemat, ekstra hati-hati. Wah, artinya di usia muda perjuangannya cukup berat juga ini ya untuk kelahiran Minggu Kliwon ini ya. Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi yang jelas ini bukan ramalan. Ini bukan ramalan, bukan penerawangan. Dan ini tidak untuk dipercaya begitu saja. Tapi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan kalau mau melangkah begitu maksud saya. Jadi kalau teman-teman di usia tersebut misalkan mau melangkah buka usaha misalkan ya, membuka perkantoran, membuka toko atau apapun lah, pokoknya usaha milik kita sendiri, kalau bisa kontrol dulu deh, pertimbangkan dulu dengan matang. Karena lagi di fase yang nggak subur kalau menurut saya. Jadi ini bukan ramalan, ini bukan penerawangan, tapi ini hanya hitung-hitungan saja. Hitung-hitungan weton kelahiran menurut hitung-hitungannya para leluhur kita di Jawa. Oke, nanti teman-teman bisa komentar ya. Mungkin bisa komentar benar atau tidak ya di kolom komentar nanti. Tadi Mas Wahyu mengatakan 27 ke atas itu dan 30 ke atas juga ya tadi, itu di usia atau di fase yang nggak bagus. Nah tentu ini juga berpengaruh ya terhadap usahanya. Kan tetapi mungkin banyak orang yang nggak paham Mas ya, ada banyak sekali anggapannya tentang usaha kalau lagi sepi itu ada yang mengganggu katanya Mas ya. Kira-kira ini ada pengaruh dari weton atau memang ada gangguan hal gaib Mas? Kalau saya itu begini Mas, kita menilai, mempelajari segala sesuatu hal, itu jangan selalu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Saya aja menyampaikan hal-hal seperti ini selalu saya katakan bahwa ini tidak untuk dipercaya. Ini hanya dijadikan bahan pertimbangan saja. Karena weton kelahiran itu hanya salah satu faktor saja. Jadi bukan berpengaruh mutlak sepenuhnya begitu, tidak. Hanya salah satu. Ada banyak faktor-faktor lain yang menunjang. Nah, bicara tentang usaha kita gagal atau berhasil juga demikian. Bukan karena weton. Juga bukan karena gangguan dari orang lain, bukan. Tapi itu bisa jadi salah satu faktor. Ya jelas ya Mas ya? Iya. Artinya ada banyak faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi usaha kamu bisa berhasil. Dan ada banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi usaha kamu bisa terjatuh atau bisa gagal atau bangkrut.
Yang jelas, saya mau katakan kepada dulur-dulur semua, kepada teman-teman, jangan selalu semua itu dihubung-hubungkan dengan hal-hal seperti ini. Kita pakai mungkin metode ilmiah ya, pakai logika sajalah, pakai logika. Usaha itu yang terpenting begini, sudahkah kita jalankan usaha itu dengan baik, dengan benar, pengelolaannya, manajemennya, marketingnya, semuanya secara keseluruhan sistemnya itu sudah benar atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang keuangan kita juga demikian. Sistem pikiran kita ini sudah benar enggak mengelola keuangan kita gitu loh maksud saya. Jangan selalu dihubung-hubungkan dengan faktor-faktor yang, apalagi faktor-faktor yang tidak logika seperti itu tadi. Bukan berarti tidak ada loh ya. Mau percaya mau tidak, ya kenyataannya banyak juga yang seperti itu. Tapi ayo kita kesampingkan dulu hal-hal itu. Tentang weton, tentang gangguan dari mungkin makhluk gaib atau gangguan kiriman dari orang lain, kita kesampingkan itu dulu. Tapi kita pakai logika kita. Apakah kita sudah menjalankan usaha kita, bisnis kita ini tadi dengan benar, dengan baik, dengan sistem-sistem yang memang sudah tepat sesuai dengan apa yang kita jalankan atau tidak. Saya rasa lebih ke sana mempelajarinya. Iya, artinya mau diganggu, mau tidak, itu memang bagian dari perjalanan kerjaan ini ya Mas. Bagian dari perjalanan. Ada banyak faktor yang bisa membuat kita sukses, bahkan kadang tidak pernah kita kira. Hari ini kita tidak punya apa-apa, bisa jadi besok tiba-tiba kita naik ke atas dan kita punya segalanya. Dan ada banyak faktor yang bisa membuat kita juga terjatuh atau kita mendapatkan posisi yang memang benar-benar tidak bagus sekali. Misalkan kita hari ini punya segalanya, bisa jadi besok kita tidak punya apa-apa. Artinya ada banyak faktor yang membuat hidup kita ini jadi sukses, ada banyak faktor yang membuat hidup kita jadi kacau berantakan dalam segala hal. Ya, Minggu Kliwon di usia muda nggak bagus ya, dan panjang ya dari apa yang Mas Wahyu sampaikan tadi. Kalau usia muda mungkin enggak yang muda banget ya Mas ya. Maksudnya dia di kisaran 27 Ya. ke atas, 30 ke atas. Karena secara hitung-hitungan di usia kisaran 20 itu rezekinya masih bagus-bagusnya. Ya, ini pasti kena mental ya mungkin ya. Aduh, kenapa kok saya masih muda sudah gagal usaha saya, kemudian kok saya nggak sukses-sukses ya. Tentu akan bertanya Mas, kira-kira di usia berapa rezeki saya akan membaik gitu ya. Ya, yang jelas kan rezeki itu selalu ada naik turun, ada pasang surut. Tentu ada, semua kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan yang buruk bisa terjadi di hidup kita, kemungkinan yang terbaik pun juga bisa datang di hidup kita, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Iya, bagusnya di usia berapa Mas? Mungkin kasih bocoran tipis saja Mas, biar teman-teman yang lahir di Minggu Kliwon ini nggak putus asa Mas. Lebih detailnya saya sampaikan di konsultasi privat Mas, yang jelas ya. Nanti di usia 40, pokoknya 40, ya kurang lebih di 48, 49 lah. Wah, masih lama ya. Artinya sebelum usia itu masih standar saja ya mungkin ya. Ada naik turun, tapi secara keseluruhan itu kan ada ya orang itu yang dirasakan kok ya begini-begini aja begitu. Ya setiap orang beda-beda. Saya tidak bisa sampaikan secara detail satu persatu begitu Mas ya. Kalau di konsultasi privat enak nanti ya. Nanti teman-teman komentar ya, wajib ya, benar atau tidak apa yang Mas Wahyu sampaikan tadi ya. Ya tentunya bercanda ya. Bercanda saja. Ya. Tentu ada nanti yang sesuai, ada yang tidak, macam-macam ya, karena kita bicara tentang cara berpikir setiap orang itu kan berbeda-beda. Ya, mungkin kalau benar hanya kebetulan saja ya. Hanya karena kebetulan saja.